Jadi memang sudah ahli di bidang hukum pidananya. Itu sekilas tentang Ibu Dr. Vina. Sebelum kami mulai, ada pertanyaan pembuka, kami mulai tentang lahirnya pertanyaan pembuka, kami mulai tentang lahirnya pertanyaan pembuka, kami mulai membedakan dengan tentang lahirnya pertanyaan pembuka, kami mulai membedakan dengan tentang lahirnya pertanyaan pembuka, kami mulai bagaimana 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 dengan tentang lahirnya pertanyaan pembuka, kami mulai apalagi di Indonesia. Itu secara singkat pembukaan dari saya waktu 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 itu secara singkat pembukaan
Tujuannya apa? TPKS, tindak pidana ini. Sesuatu hal yang kemungkinan berpotensi atau kemungkinan besar untuk muncul menimbulkan gitu kan, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Saya singkat TPKS nih. Tadi apa sumber-sumber atau potensi atau sumber yang memungkinkan atau hal-hal yang memungkinkan, kemampuan yang memungkinkan untuk timbulnya TPKS. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait tentang pencegahan. Pencegahan itu adalah proses gitu ya, proses untuk proses untuk menangkal timbulnya. Gitu. Jadi antara potensi dan pencegahan ini sifatnya adalah timbal balik ini, silang menggil, dua hal ini. Jadi kita akan membahas 1, 2, dan yang terakhir ada TPKS. Sebelum masuk dulu kan otomatis kita membahas definisi dulu ya, agar tujuan pembahasan hari ini menjadi jelas. Selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya TPKS. Nah ini pembahasan terkait tentang pengertian ini, Bapak Ibu, sebenarnya menjawab dari pertanyaan Pak Moderator sekaligus, Pak Kaprodi, TPKS gitu ya. Apa sih pengertian TPKS itu dalam Undang-Undang TPKS itu sendiri? Sebenarnya Undang-Undang TPKS ini adalah lebihnya daripada undang-undang yang lainnya. Kelebihannya itu banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang TPKS ini semacam wadah gitu, yang menampung semua tindak pidana kekerasan seksual. Mulai yang ada dalam KUHP, kemudian undang-undang yang lainnya, itu semuanya adalah masuk dalam Undang-Undang TPKS. PDKDRT, Undang-Undang TPPO, semua masuknya di Undang-Undang TPKS ini. Ya. Nah, otomatis dalam undang-undang ini tidak memberikan definisi dari kekerasan seksual secara definitif ya, pengertian secara menyeluruh gitu. Saya mendapatkan pengertiannya itu di sini. Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021, ini yang tadi dibahas oleh Bu Dekan. Jadi kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang. Ada kata-kata ketimpangan relasi, ketimpangan relasi atau gender, yang berakibat dan dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik. Pengertian ini, Bapak Ibu, sebenarnya adalah pengertian yang cukup komprehensif ya, untuk sekedar menangkal sebenarnya adanya kekerasan seksual itu sendiri. Karena sebenarnya sudah sangat mencangkup gitu. Tapi ternyata pengertian ini faktualnya pengertian ini tidak mampu menangkal secara keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi baik di Indonesia ataupun di Probolinggo. Sebentar lagi kita akan membahas terkait kenapa, atau kita membahas data terlebih dahulu ya. Di data itu kita juga akan menelaah kenapa kekerasan itu bisa terjadi. Kekerasannya ini ya, semua ya, dari yang saya bundur-bundurin. Nah, ini potensi pelaku. Jangan merasa terpojokkan deh, yang bergender laki-laki. Pembahasan hari ini saya tidak bermaksud untuk memojokkan, karena korbannya laki-laki juga ada. Nanti kita bisa diskusikan. Saya berbicara data ya, Nah, di sini ternyata pelaku yang paling banyak adalah di mantan pacar. Di sini. Kemudian pacar, terakhir adalah suami. Dan runtutan-runtutan yang lain ya. Tahun 2023 itu ada 550 perkara yang pelakunya itu adalah mantan pacar. Kemudian yang kedua adalah pacar. Yang ketiga suami ternyata. Nah pertanyaannya, Bu, boleh nggak Bu pacaran? Saya menyarankan tidak berpacaran ya. Stay halal teman-teman ya. Tidak perlu pacaran gitu. Tapi tentang pilihan hidup monggo-monggo saja. Monggo-monggo saja. Tapi saya mengingatkan, di sini potensi paling besar itu mantan pacar. Ada sebuah pertanyaan begini. Bu, kan sudah mantan pacar, Bu. Kenapa mereka masih bisa melakukan kekerasan atau potensi kekerasan seksualnya paling tinggi gitu? Teman-teman pernah dengar nggak yang seperti ini misalnya? Biasanya ini saya diceritakan oleh beberapa kolega-kolega atau teman-teman laki-laki dulu ya, teman saya yang dulu ya. Mereka akan gini, setiap mereka putus dengan pacarnya begitu ya teman-teman ya, mereka akan menyampaikan kepada temannya yang lain, kata-katanya kata-katanya seperti ini, saya pernah berpacaran dengan dia, saya sudah pernah melakukan ini A, B, C dan seperti ini, dia bekas saya. Itu adalah bentuk dari kekerasan seksual teman-teman.
kekerasan seksual bentuk verbal. Saya sudah pernah melakukan A dengan B gitu. Itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual, teman-teman, yang tidak disadari. Nah, lucunya beberapa korban dari kekerasan seksual ini tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban, gitu. Sehingga dia tidak mampu memproteksi dirinya sedari awal, gitu. Jadi teman-teman merasa, saya dilindungi oleh pacar saya tidak digodain sama cowok-cowok lain karena saya sudah berpacaran. Hai, kamu hanya tidak sadar kamu sedang menjadi korban. Sekarang kita belajar korbannya itu apa aja, Bu. Nah, kenapa dia bisa ini Pak, ini banyak banget ya. Ya nanti bisa dilihat di undang-undangnya. Sekali lagi kalau kita membahas delik yang ada dalam undang-undangnya kita butuh 4 bulan, teman-teman. Deliknya banyak banget. Tapi mungkin masih bisa kita diskusikan ya terkait dengan jenis deliknya. Misal delik aduan tuh yang seperti apa, Bu, tipenya. Saya bisa melaporkan pacar saya yang tipe deliknya seperti apa, delik aduannya yang seperti apa, Bu, misal seperti itu. Nah, kemudian dari segi pacar ya, kalau ini tidak ada pertentangan ya. Kenapa pacar paling banyak? Pacar ada beberapa, lumayan banyak datanya di sini, ada sekitar 450 lebih di sini. Itu mereka melakukan kekerasan seksual, gitu ya. Mereka dengan kata-kata, jika kamu mencintaiku, maka serahkan kesucianmu, gitu kan kata-katanya ya. Nggak begitu, teman-teman. Nggak begitu. Konsep tidak seperti itu. Dan sayangnya sekali lagi, korban ini tidak pernah merasa bahwa dirinya sedang menjadi korban. Kenapa? Karena pada saat mereka bermain pada ranah perasaan, rasional tidak berjalan. Nanti saya jelaskan ya. Ada kurva yang menunjukkan, ada bagian yang menunjukkan potensi usia. Potensi usia seseorang itu bisa seseorang bisa menjadi korban. Nanti ada di bawah sini. Gitu nih. Jadi kemudian yang ketiga ini adalah suami, gitu ya. Di ranah suami ini, Bapak Ibu, kenapa banyak pelaku dari segi suami? Suami selalu merasa bahwa melindungi ya, konsepnya melindungi, terutama di masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu ada kesalahan konsep. Teman-teman, saya selalu bilang ya ke mahasiswa saya selalu bilang gini ke mahasiswa saya, Dek, kalian boleh berbeda pandangan dengan saya, kapanpun boleh. Saya bukan tipe yang harus ini ya, enggak, saya enggak seperti itu. Bahkan jawaban ujian kalian boleh beda, selama pondasi kalian kuat, reasoning kalian kuat, gitu saya bilang. Jadi teman-teman, ketika saya berdiskusi nanti dengan saya ada perbedaan, oke, nggak masalah ya. Selama pondasinya kuat, sekali lagi gitu. Nah, di sini ada kata-kata suami sebagai pelaku kejahatan. Ada kesalahan konsep di Indonesia dalam memaknai konsep suami ini, gitu ya. Dan parahnya yang dipersalahkan adalah agama, begitu. Mungkin ini bisa dibantu ya. Ada orang yang mau masuk ke ruangan ini, saya harus approve ya, saya nggak fokus. Mungkin nanti bisa dibantu. Oke, saya lanjut nih. Dari segi suami, ada kesalahan paradigma dari seseorang yang memahami konsep suami, mulai dari konsep patriarki dan sebagainya. Tapi dari sudut agama nih, dari sudut segi agama, beberapa orang ini kesalahan dalam memahami konsep laki-laki sebagai seorang pemimpin, gitu, yang menimbulkan pola pikirnya akhirnya laki-laki ada di atas. Teman-teman harusnya bisa membedakan ya, mana konsep pemimpin, mana konsep kepala keluarga. Di Indonesia dalam kartu keluarga itu menggunakan konsep kepala keluarga, gitu. Dan mungkin nanti bisa dijelaskan yang paham agama nih, ada konsep pemimpin, laki-laki sebagai pemimpin. Nah, ini dua konsep yang berbeda. Masalahnya ini adalah agama dijadikan kambing hitam, gitu ya. Kayak kita harus fair dalam hal ini. Pemimpin, teman-teman, itu tidak bisa dipersamakan dengan kepala ya. Ini dua hal yang berbeda. Pemimpin sama seperti ketua, gitu ya. Dia mengambil porsi untuk mengambil keputusan. Dia memimpin. Gradasinya adalah sama. Urutannya itu adalah sama. Itu dalam agama ya. Seringkali ini selalu diperdebatkan Islam bla bla bla. Itu sama, teman-teman. Kedudukannya sama. Namun mereka menjalankan tupoksi mereka. Tupoksi suami adalah bla bla bla, tupoksi istri adalah bla bla. Tapi kedudukan mereka itu adalah sama. Tidaklah kubedakan kamu laki-laki dan perempuan kecuali atas keimanan. Posisi teman-teman, pemimpin itu adalah sama.
beda dengan konsep yang diangkat oleh Indonesia. Ini malah Indonesia sendiri ya. Kata-kata kepala ya, kata-kata kepala keluarga itu adalah degradasi atasan dan bawahan, teman-teman. Coba perhatikan, kepala kejaksaan gitu ya. Kepala kejaksaan, apa fungsi kepala? Kepala itu adalah menyuruh. Ada delegasi penugasan. Kamu melakukan ini, itu delegasi penugasan. Kata-katanya kepala. Seharusnya, teman-teman, ada pergeseran. Makanya saya di awal ini ada judul ya. Judul itu betapa pentingnya judul, betapa pentingnya kita memahami konteks istilah atau gramatika untuk memberikan kejelasan, tidak samar-samar gitu ya. Kita harus bagaimana bersikap. Sedangkan di Indonesia sendiri itu ada sebuah kelemahan. Menyebut laki-laki sebagai kepala keluarga itu seharusnya adalah pemimpin. Yang benar adalah pemimpin. Gitu ya. Ini perdebatan ya, teman-teman, boleh nanti beda pendapat gitu. Kita diskusi hari ini. Saya izin lanjutkan ya. Jadi ada beberapa potensi. Nah, ini dari segi suami ya. Saya lanjutkan dulu ya. Kenapa saya bilang tadi korban itu kadang-kadang tidak pernah merasa dirinya sebagai korban. Contoh, kalau di sini pelakunya sebagai suami, kurang lebih dari segi perempuan yang jadi korban adalah istri ya. Oke. Kenapa istri itu menjadi korban, teman-teman? Istri lemah, Bu? Oh, tidak. Tidak demikian paradigma berpikirnya. Mungkin iya, tapi ada beberapa persen. Teman-teman, ada konteks sebagai seorang istri itu. Ini saya pernah diajarkan ya sama salah satu guru saya ya, dosen ya. Seorang perempuan itu, dia itu sudah menjaga nilai-nilai keadilan sedari dini. Kenapa demikian? Ini para bapak-bapak nanti ini ya boleh diskusi. Tidak bermaksud untuk menyimpang tapi kita diskusi. Perempuan itu guru saya, dosen saya laki-laki adalah manusia pertama yang menjaga keadilan. Kenapa? Karena pada saat dia mengandung, teman-teman ya, dia itu sudah bersikap adil terhadap dirinya sendiri dan kandungannya dengan membagi nutrisi, teman-teman. Bahkan mungkin lebih mengutamakan nutrisi kandungannya, gitu ya. Sama dengan pernikahan. Pada saat pernikahan dia terjadi kekerasan terhadap rumah tangganya, ya, mereka juga akan memikirkan bagaimana keadaan anaknya. Ini yang menyebabkan mereka kesulitan keluar dari zona dia sebagai seorang korban. Begitu, teman-teman. Jadi dari sini mereka dari pacaran mereka merasa dilindungi, padahal mereka menjadi korban. Mereka nggak sadar. Di sini mereka jadi seorang ibu begitu, kemudian mereka mendapatkan kekerasan seksual, mereka pun tidak sedang sadar bahwa dirinya menjadi korban. Kekerasan seksual tidak hanya tentang ini ya, tentang fisik dong ya, tentang verbal, ketidakcukupan finansial dan sebagainya. Tadi kan saya jelasin nih, teman-teman. Kelebihan undang-undang TPKS ini adalah dia mengcover keseluruhan undang-undang di Indonesia yang bersangkut paut dengan kekerasan seksual. Salah satunya adalah PKDRT. PKDRT itu membagi beberapa jenis kejahatan seksual. Di antaranya adalah kejahatan, salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan seksual. Jadi berarti kan memungkinkan laki-laki itu menjadi korban, Bu? Iya, tetap. Laki-laki tetap bisa menjadi korban. Nanti kita diskusikan ya. Ada juga di sini penyebutannya pemerkosaan istri. Itu disebutin dalam undang-undang. Gimana sih, Bu? Kapan sih, Bu, istri bisa melaporkan, Bu, kalau dia jadi pemerkosaan istri dalam rumah tangga? Nanti kita diskusikan ya. Tapi sekarang kita paham terlebih dahulu, oh potensinya ketika saya sudah menjadi mantan pacar, kalau sudah saya jadi pacar, potensi saya di sini. Oh, kalau saya jadi istri, potensi saya di sini, kira gitu ya, kira-kira. Nah, ini saya bicara data. Ternyata korban yang paling banyak itu adalah 79,9% itu adalah perempuan. Perempuan Bapak Ibu. Makanya ada kata-kata emansipasi wanita gitu ya. Walaupun nanti saya sedikit ada hal yang ingin didiskusikan tentang emansipasi wanita. Ternyata nih korban ini paling banyak di sini adalah wanita atau perempuan nih korbannya. Bu, ada Bu, ternyata Bu korban laki-laki banyak, sayang. Banyak. Laki-laki itu banyak menjadi korban dari kejahatan seksual itu.
Fisik ada Bu? Ada fisik. Siapa bilang fisik nggak ada? Jadi gini, kebetulan kemarin itu saya menjadi divisi hukum, jadi ada kerjasama Aisyah dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada banyak sekali kasus-kasus yang di luar nalar, Bapak Ibu. Di luar nalar, benar-benar di luar nalar senulus jodoh intinya. Ya Allah, ternyata di luar sana itu seperti ini. Saya ini bukan praktisi nih, saya orang akademisi. Ketika saya benar-benar turun gitu, benar-benar jodoh, ya Allah, seperti ini ya. Mirisnya di Indonesia tuh seperti ini. Nanti kita diskusikan lagi ya. Tapi di sini kita harus fair berdasarkan data. Pelakunya itu banyaknya adalah laki-laki. Bu, kenapa harus laki-laki Bu yang ini, yang banyak? Karena di Indonesia masih pola pikirnya masih patriarki, salah satunya seperti itu. Faktor budaya atau legal culture-nya seperti itu. Memang susah, masih bukan susah ya. Ada banyak sekali metode untuk menggeser lah intinya seperti itu. Tapi kita memang harus sadari di Indonesia masih belum bisa meninggalkan budaya-budaya patriarki. Di sini kebalikannya, di sini ada perempuan sebagai pelaku, ada 11% kira-kira. Itu ya, saya izin geser nih kalau yang ini. Oke, nah. Ini data korban. Korban, menurut kelompok umur. Pak Kaprodi, nanti kalau saya terlalu lama bisa diingatkan deh. Ini saya coba untuk menjelaskan. Korban menurut kelompok umur, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita membahas pada usia berapa potensi seseorang menjadi korban. Ternyata potensi seseorang jadi korban adalah di usia, ini warna hijau ya, usia 13 sampai dengan 17 tahun. Usia apa ini kira-kira? SMP SMA ya? SMP SMA. Alpha, generasi Alpha ya kalau sekarang. Nah, kenapa ya kok usia mereka ini lebih kepada sering menjadi korban? Ada karakteristik ternyata. Karakteristik dari Gen Z ini sebenarnya masih dalam konteks warna hitam ya. Oh, malah di bawahnya nih warna hitam nih, ada 20%. Kemudian orange, oh biru, 25 dan 24 sini. Oke. Kalau di sini pasti korbannya itu paling banyak anak SMP, atau SMA. Kalau di sini pasti sebagian banyak adalah KDRT. Oke. Kemudian 11 di atas 11 itu ada hitam 20,4. Di sini anak pasti. Nanti ini ada sebuah cerita ya. Ini cerita yang sangat mengenaskan. Posisi anak ini berarti kekerasan anak ya. Anak itu dalam undang-undang TPKS itu 18 tahun. Di usia di bawah 18 tahun. Artinya masih di sini ini masih ke posisi anak. Ini masih pas ada posisi anak juga ya. Sini 18 tahun. Sekarang kita jelaskan terlebih dahulu ya. Di usia 13 sampai dengan usia 17, kenapa seseorang itu banyak mendapat kekerasan seksual ya tepatnya ya. KDRT salah satunya ada kekerasan seksual. Nah, ternyata pada usia 13 sampai dengan usia 17, karakteristik ini perlu dipelajari ya. Kenapa mereka banyak menjadi korban? Gen Z dengan Alpine ini ada kemiripannya. Mereka itu mudah cepat sekali menangkap informasi-informasi. Literaturnya jarang membaca, tapi kecepatan dalam menangkap informasi itu lebih cepat. Dia lebih cepat menangkap informasi, tapi ternyata mereka itu ada kesenjangan terhadap masyarakat. Gitu. Mereka tidak memiliki keterikatan kuat dengan lingkungan sekitar, individualistis bahasanya. Mereka itu tidak memiliki kekuatan atau keterikatan dengan masyarakat sekitar sehingga tidak ada integrasi nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai norma-norma itu tidak ditemukan di sini. Nah, ini kita bicara data ya teman-teman ya, kita bicara data. Ketika tidak tersampaikan norma-norma, gitu ya. Jadi begini, teman-teman, ketika logika itu
bekerja dengan baik, mereka mengutamakan perasaan, apa yang bisa membentengi seseorang? Norma, teman-teman. Ya, nih, orang-orang yang ketika dia jatuh cinta, dia lebih mengedepankan aku mencintainya. Dia menggunakan perasaan, logikanya menurun. Ya, ketika itu dia dibentengi oleh sebuah norma agama, norma sosial, norma lingkungan dan sebagainya. Ini mereka akan lebih terproteksi. Sayangnya di Gen Z mereka memiliki kelemahan, memiliki jarak ya, tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat. Mereka memiliki sifat individual. Gen Z itu karakternya tuh mereka keuntungan nomor satu. Kalau tidak menguntungkan, misalnya ngobrol dengan masyarakat menurut mereka tidak menguntungkan, tinggal. Itu karakteristik mereka, gitu ya. Ini penelitian ya teman-teman ya, bukan saya yang menyimpulkan. Ini berdasarkan penelitian. Kalau teman-teman butuh, Bu, emang benar karakter mereka seperti itu, saya ada PPT-nya. Nanti kita diskusikan boleh, tapi nggak mungkin sekarang. Nah, nanti saya dimarahin sama Bu Dekan ya. Waktunya nggak cukup. Gitu. Jadi kita diskusikan di sini aja. Jadi mereka karakternya seperti itu. Kalau tidak menguntungkan, saya tidak mau berteman. Begitu. Akhirnya mereka akan menghitung untuk bisa mengkompromikan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat sekitar. Nilai-nilai tidak mampu terintegrasi dengan baik. Otomatis ketika mereka sudah daya kritis mereka lemah, hati mereka atau emosional mereka menaik, tidak terbentengi oleh norma-norma, hasilnya adalah paling besar. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada nomor 2. Ini berapa persen ya? 20. Oke, berarti ini KDRT yang paling besar. Nomor 2 ya, dari 20,9 ini 20,4 nih. Ini ya, 20,9. Usia 25 sampai dengan 44, ini posisinya ada di rumah tangga, posisi rumah tangga. Kenapa mereka sering kali menjadi korban itu tadi saya sebutin, menyelamatkan keluarga, budaya patriarki. Bu, apakah salah Bu jika seorang perempuan itu mengabdi kepada pasangan hidupnya? Mungkin gitu ya kata-katanya ya. Ini kan selalu menjadi pertentangan gitu ya. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya ya, teman-teman boleh berbeda ya teman-teman ya. Tapi saya selalu bilang kepada mahasiswa saya bahwa kalian boleh melakukan apapun teman-teman selama tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan hukum. Selesai. Lanjutkan hidupmu. Kemudian, faktor KDRT itu lihat basic aturan menikah. Kalau Muslim ada di Al-Quran, kalau agama lain ya di ininya sendiri-sendiri toh. Nah, di Islam bagaimana pengaturannya? Dan ini yang masih tersekat teman-teman ternyata. Mereka hanya memahami bahwa laki-laki harus diturut. Itu yang diturut yang seperti apa? Nah, mereka tidak memahami itu. Nah, itu yang menyebabkan KDRT dalam rumah tangga itu tinggi. Dan kaum-kaum feminisme feodalis mengatakan bahwa itulah makanya ketika kalian mengikuti agama selalu begitu. Itu padahal adalah kelemahan konsep berpikir dalam beragama. Kemampuan berpikir dalam beragama tidak memahami konsep agama dengan benar itu menyebabkan KDRT. Tidak ada dalam agama tidak ada dalam agama mengajarkan kekerasan seksual. Nggak ada. Mana dalilnya kalau ada? Patriarki yang seperti apa yang diizinkan? Nggak ada, teman-teman. Itu, ya. Ini kan budaya ya, culture ya. Culture itu, teman-teman, secara dalam teori hukum ya, paling susah dirubah, teman-teman. Bisanya dirubah pakai apa, Bu? Apakah budaya hukum itu bisa dirubah? Bisa, secara teori ya. Ini saya bicara teori ya. Friedman itu menjelaskan. Nanti teman-teman mungkin ada sedikit belajar Friedman, itu teorinya ada budaya hukum. Ternyata budaya hukum itu hanya bisa dirubah oleh satu, aturan yang sifatnya nasional. Siapa yang bikin? Negara. Jadi perda pernikahan siri. Saya kemarin dimintai pendapat hukum ya di Bondowoso ya. Mereka ada kawin siri nih, nikah siri Bu. Nikah siri itu Bu menyebabkan kekerasan seksual Bu. Iya, tapi budaya hukum itu tidak bisa dirubah pada ranah perda. Bisanya dirubah di ranah nasional, hukum nasional. Karena sifatnya imperatif teman-teman. Begitu. Ini kok sudah banyak coretannya ya. Saya itu selalu main coretan kalau di kampus ini. Oke. Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang di posisi
Selanjutnya di posisi 6 sampai dengan 12 ini kekerasan seksual yang terjadi di ranah anak. Saya ada sedikit cerita nih. Semoga waktunya cukup ya. Nanti kalau sudah habis bisa di-cut, kita ganti ke diskusi ya. Saya ada cerita nih. Ceritanya itu saya pas kasih materi PKDRT waktu itu. Jadi ada aktivis perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, dia aktivisnya berkata begini, Bu Vina, gimana Bu? Ini ada aparatur hukum ya. Jadi dia ini kasusnya ya teman-teman ya. Kasusnya itu si anak ini disabilitas ya. Ibunya bercerai dengan bapaknya. Nikah lagi ya. Si anak yang disabilitas ini bukan disabilitas ya. Ini teman-teman apa? Mental agak sedikit ini kurang ya. Ya masuk disabilitas ya. Ya, jadi itu dia kekurangan kemampuan ininya ya, berpikirnya tuh ya. Saya lupa sih bahasanya apa ya. Nah, ternyata bapaknya itu melakukan kekerasan sampai hamil, teman-teman. Entah waktu itu ceritanya seperti apa, hamil entah digugurkan atau seperti apa. Ini real ya, ini cerita real. Apa yang terjadi di aparatur hukum kita? Mereka membuat perjanjian damai. Miris sekali. Kenapa harus perjanjian damai? Dengan alasan, Mbak, ini kalau tidak dibuat damai, suaminya masuk, Mbak, ke penjara, siapa yang kasih makan anaknya, Mbak? Siapa yang kasih makan istrinya, Mbak? Gitu, teman-teman. Mengenaskan sekali. Dan saya waktu dapat apa ya bahasa Jawanya wadulan ya, wadulan. Saya dapat wadulan seperti itu tuh teman-teman, sedih banget ya. Ya Allah, kok begini gitu ya. Makanya itu pentingnya kita belajar dan turun ke masyarakat, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau sudah belajar begini, turun ke masyarakat. Kalian akan lihat semua tidak baik-baik saja. Wah, ini kok sudah mulai baper ya. Oke, kita lanjut ya. Persentasenya sudah kita bahas dan potensi-potensi kenapa mereka bisa kena ya, bisa menjadi korban sudah saya bahas. Kemudian di sini ada pelaku ya. Ternyata pelaku ini kok nggak bisa digeser ya. Ini ungu. Pelaku yang paling besar ini ternyata teman-teman ada di usia 25 sampai dengan usia 44 tahun. Nggak bisa ya. Sorry. Di sini ya. Ini. Usia strong-strongnya ya. Usia 25 sampai dengan usia 44 kan strong-strongnya ya. Merasa bahwa dirinya adalah penguasa gitu, pemimpin. Di sini teman-teman usianya. Pelakunya di sini. Selanjutnya usia berapa? Orange 18 dan 24 ya. Memper-memper ya 18 24. Ya, sama memper lah. Deket-deket kan 18 sampai dengan 44 tahun. Pelakunya seperti itu. Dengan karakternya masing-masing ya. Oke. Sekarang selesai. Semoga sinyal saya baik-baik saja ya, karena di sini sedang hujan. Saya geser. Sorry. Oke. Nah, bagaimana di Probolinggo? Ini sudah dibahas tadi sama Bu Dekan ya. Di Probolinggo tahun 2023, teman-teman. Nih, tahun 2023 menempati urutan ke-12 dan urutan ke-16. Wah, Bu, berarti lumayan ya, Bu ya, ada di tengah-tengah, Bu. Berarti kan Probolinggo baik-baik saja, Bu, daripada yang lainnya gitu kan. Kekerasan seksual, Bu, kekerasan KDRT di Jember lebih parah, Bu, gitu ya. Teman-teman mulai membandingkan Jember dan Probolinggo. Benar nggak sih posisi ini baik-baik saja? Saya tidak mendeskripsikan pointer ke-12 dan 16, teman-teman. Saya mendeskripsikan pointer kemungkinan ya. Kemungkinan bisa jadi ya ternyata seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini. Jadi kemungkinan yang kita bicarakan. Nih, ini sudah saya merah-merah nih. Tahun 2023 tercatat sebanyak 42 perkara. 8 perkara lanjut pada tahap penyidikan, sisanya selesai dengan restoratif justice.
teman-teman ini ya paham restoratif justice ya. Restoratif justice ini non litigasi, dia selesai gitu dengan upaya damai. Metodenya seperti apa? Metodenya adalah monodualistik. Gitu. Katanya monodualistik. Padahal teori monodualistik ini teman-teman berat sekali untuk dilaksanakan ya. Nanti kita diskusi ya teori monodualistik. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Saya tadi sempat cerita ya, ada upaya damai. Benarkah mereka ini berarti berapa? 42 kali 8 berarti 34 ya. 34 perkara ini selesai di luar peradilan. Pertanyaannya teman-teman, ini beneran selesai? Ya, selesai clear atau sebenarnya ada penyimpangan hak-hak korban, hak-hak masyarakat? Ini ya, ini saya jelaskan teori hukum ya. Ini saya jelaskan teori hukum. Ya, saya hapus dulu. Teman-teman, ada dalam KUHP terbaru itu namanya teori monodualistik. Monodualistik itu, teman-teman, dia menganut tiga keseimbangan. Keseimbangan yang pertama itu namanya keseimbangan atau keadilan ya, nilai keadilan kepada korban, kepada pelaku dengan cara perbaikan, kemudian kepada masyarakat, teman-teman. Nah, pertanyaannya, ketika sudah di restoratif justice, korbannya piye? Apa dikasih ganti rugi itu selesai? Sedangkan dalam undang-undang TPKS, korban itu harus dirilis dulu. Harus disembuhkan dulu. Harus dikembalikan ke mental awal. Harus A, B, C. Mereka sudah melakukan apa? Ini bukan, wah Bu Vina ngompor-ngompori Probolinggo. Ora, bukan. Kita sama-sama menjaga kota kita masing-masing ya. Ini yang terjadi di kota-kota lainnya. Tapi potensinya seperti ini. Jadi tidak bisa dikatakan teman-teman di restoratif justice, oh berarti semua selesai Bu, kan nggak ada masalah Bu, tidak tercatat sebagai perkara. Belum tentu nak, belum begitu. Kita itu harus melihat potensi yang begitu luas. Bagaimana lagi ketika mereka di RJ, apakah pelaku ini sudah diperbaiki? Bagaimana cara memperbaiki pelaku Bu? Ya dikasih tahu. Salah satu cara ya teman-teman, salah satu cara untuk memperbaiki si pelaku itu adalah dengan melakukan pembinaan. Ya, pembinaan seperti apa yang dibicarakan dalam pointer ini, teman-teman. Nah, di pointer sebenarnya apa? Pembinaan seperti apa sebenarnya yang sedang diusahakan? Nampak seperti apa? Jangan-jangan kalau poin 1 sama poin 2 tidak terpenuhi, teman-teman, namanya teori monodualistik, dia akan ngefek ke masyarakat. Kenapa, Bu? Akan terjadi pengulangan tindak pidana. Nah, jadi kalau ada kata-kata seperti ini selesai dengan ini bisa jadi baik dengan dia diperbaiki ya, orangnya benar-benar diperbaiki. Oke, baik dia. Setiap orang itu, teman-teman, pernah melakukan kesalahan. Kalau dia sudah diperbaiki, kita harus bisa, namanya asimilasi ya. Ketika dia sudah diperbaiki dan dikembalikan kepada masyarakat, kita harus menganggap dia orang baik. Harus. Kalau nggak itu, roda kehidupan nggak akan pernah berjalan. Masalahnya, ternyata dia masih belum dilakukan perbaikan dalam konsep perilaku pelaku. Yang terjadi ketika itu tidak dilakukan, teman-teman, kekerasan seksual kepada masyarakat akan meningkat. Itu ya teman-teman ya. Jadi konsep teman-teman mau mengatakan, Bu, berarti kita masih aman, Bu, posisi di tengah. Belum tentu, teman-teman, dari kata-kata seperti ini, RJ dan sebagainya, ini masih belum menunjukkan apa? Masih belum menunjukkan bergeningnya si undang-undang TPKS. TPKS, kalau kita bicara TPKS ya. Bu, masih banyak perdebatan tentang tujuan pemidanan. Iya, banyak tujuan pemidanan itu luas kan. Ya, tapi kalau sampai restoratif justice hanya untuk dilakukan hanya untuk menyelesaikan perkara, itu tidak arif, teman-teman. Tidak ada konsep perlindungan terhadap perempuan kalau ini cuma untuk perkara penyelesaian. Begitu ya. Nah, saya hapus ini, saya suka coret-coret ternyata. Teman-teman kalau mau sambil minum boleh ya. Nih, Januari hingga Oktober, Probolinggo terbanyak 30 perkara. Yang hanya 7 perkara yang lanjut tahap 2. Tahap 2 ini penyidikan ya, teman-teman.
Berarti sekitar 27 mereka yang selesai. Ini seperti bangga begitu ya. Wah, teman-teman, kalau nggak sesimpel itu, teman-teman ya. Kalau selesai Bu, berarti kan sudah selesai. Nggak begitu, teman-teman. Pola pikirnya nggak. Kita harus bersikap kritis. Nggak begitu. Pola pikirnya nggak begitu. Nggak ini ya. Nih, perda khusus untuk mengatasi masalah perlindungan perempuan dan anak, ini Perda Probolinggo tahun 2018 sudah ada. Ini alhamdulillah sudah ada. Ini semacam apa? Aura positif ya, teman-teman ya, untuk melindungi perempuan. Itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba ke slide berikutnya. Apakah? Semoga masih cukup ya waktunya ya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS. Ada non fisik, ada verbal juga di dalamnya, non fisik. Ini ada cerita nih. Kejahatan. Mungkin beberapa teman-teman lainnya pernah mendengar nih kasus ini ya. Ini masuk ke kekerasan seksual berbasis elektronik. Kalau ini ya teman-teman sudah bisa inilah ya, sudah bisa menangkap lah. Saya pikir nggak perlu kita diskusikan lah. Insya Allah ya teman-teman bisa membaca ya, bisa mendeskripsikan. Nih, kekerasan seksual berbasis elektronik. Teman-teman pernah tahu nggak? Ini saya nggak tahu bahasa apa ya, karena bahasa anak muda saya kurang, walaupun saya masih muda ya. Maksudnya bahasa yang anak gaul sekarang ya. Ini saya ngobrol sama mahasiswa bilang saya apa gitu ya bahasanya. Outfit apa gitu kan. Jadi kekerasan seksual berbasis elektronik ini pernah ada sebuah kasus begini. Ada seorang anak perempuan yang pecah virginnya, ya. Virginnya pecah pada saat melakukan video call tanpa sentuhan, gitu ya. Dia tanpa sentuhan, dia kehilangan keperawanannya, begitu bahasanya, karena video call dengan laki-laki yang baru dia kenal di media sosial. Ternyata modus atau cara yang dilakukannya adalah melakukan mengarahkan. Ini ada di Undang-Undang TPKS ya. Mengarahkan, kemudian membawa seseorang dalam pengaruh, itu namanya mengarahkan. Dia mengarahkan korbannya untuk melakukan yang dia inginkan tanpa sentuhan, teman-teman. Bayangkan, tanpa sentuhan. Dia bisa merusak masa depan seseorang. Ini yang sedikit menakutkan ya. Teman-teman jaga diri baik-baik. Saya selalu bilang ke mahasiswa jaga diri baik-baik ya. Di luaran sedang tidak baik-baik saja. Bu, nantilah kita bahas ya selanjutnya ya. Ini ya, yang penting ini ya, teman-teman tahu ya, bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik itu ada nih ternyata. Dan bahkan dia bisa mempengaruhi fisik ternyata. Bisa mengendalikan fisik ternyata. Dalam perkembangan ya. Ternyata itu benar-benar ada. Oke, saya lanjutkan ya. Sorry. Itu kan di Undang-Undang TPKS itu ada banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, tapi ternyata kalau disimpelin lagi ya, itu jenisnya ada 4. Non fisik itu seperti kayak catcalling, terus histori dia itu pernah berhubungan seksual, walaupun ada sebagian dari fisik ya. Menceritakan, dia menyebut dengan sebutan-sebutan yang tidak benar tentang fisik seseorang. Itu non fisik ya. Teknologi tadi sudah saya jelaskan, verbal juga sama. Dan fisik otomatis sentuhan. Ini beberapa jenis teman-teman dari yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang terakhir nih teman-teman. Ini ada lagi nih. Banyak sih. Kelemahan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual. Ini saya menggunakan teorinya Friedman. Bahwa tadi ada pertanyaan nih. Tadi dari Pak Kaprodi kita. Bu, efektif nggak tuh Bu undang-undang? Ini saya jawab ya. Efektivitas itu bergantung dari 3 hal. Katanya Friedman, bukan
ada 3 jenis nih, culture, substansi, sama struktur. Legal culture ini budaya hukumnya masyarakat. Itu gimana sama kekerasan seksual? Ternyata sampai dengan sekarang masyarakat itu masih membiasakan diri gitu. Ada anak kecil, mereka masih cium. Itu sudah awal mula sebenarnya teman-teman untuk terjadinya kekerasan seksual itu sendiri. Mereka membiasakan budaya patriarki. Mereka membiasakan diri bahwa perempuan itu lemah. Teman-teman, ada sebuah penelitian. Kemarin ini saya bahas ya gitu di Bondowoso juga. Jadi dia tuh begini. Ada kesinambungan teman-teman antara pemberdayaan perempuan, ya, pemberdayaan perempuan mana ini? Pemberdayaan ya. Aduh nggak jelas ya. Pemberdayaan perempuan dan menurunnya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan rumah tangga, kekerasan fisik, seksual dan sebagainya. Kekerasan. Jadi semakin memberdayakan perempuan ini diberdayakan, ternyata kekerasan terhadap perempuan ini menurun. Ini berdasarkan data statistik. Bukan saya yang ngomong, data ini yang ngomong. Kalau perempuan ini diizinkan untuk diberdayakan itu kan tidak tentang melulu bekerja ya. Misalnya, wah perempuan harus bekerja di BUMN. Enggak, perempuan harus jadi dosen misal. Enggak, ini tentang pilihan hidup ya. Kalian mau bekerja atau tidak. Tapi pemberdayaan, konsep pemberdayaan itu tidak seperti itu. Pemberdayaan itu bagaimana seorang perempuan dia memiliki peran dalam masyarakat. Dalam bahasa Islamnya itu adalah asas Islam. Ini saya pernah dijelaskan ya sama salah satu ketua Yayasan Muhammadiyah bahwa perempuan ini memiliki asas pemberdayaan dalam pembangunan negerinya dan asas pembantuan. Jadi perempuan ini harusnya diperbantukan untuk membangun negeri, teman-teman. Membangun negeri itu kan mulai dari kecil, skala RT aja deh. Mereka punya peran, dikasih peran untuk turun ke masyarakat. Ya. Itu akan menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi terhadap mereka. Ini penelitian sendiri. Penelitian ini yang ngomong. Ketika mereka bisa menghargai diri mereka sendiri ya. Perempuan yang sudah bisa menghargai dirinya mereka sendiri. Tingkat kekerasan itu turun, teman-teman. Nah, masalah utamanya adalah legal culture masyarakat belum mampu menerima secara penuh tentang pemberdayaan perempuan. Mereka masih mengatakan bahwa perempuan ini seharusnya di rumah saja. Bukan berarti saya melarang rumah tangga ya, ibu-ibu rumah tangga ya. Saya selalu jelaskan nih sama mahasiswa saya. Kamu pikir menjadi ibu rumah tangga itu gampang? Lebih susah daripada kamu jadi perempuan karir, Dik. Saya bilang selalu saya tanamkan seperti itu. Ini bukan tentang perempuan ibu rumah tangga ya, tapi pemberdayaan. Jadi teman-teman harus bisa kritis membedakan mana perempuan yang tidak memiliki pemberdayaan, ya, tidak memiliki pemberdayaan, mana yang dia tuh sebenarnya berdaya meskipun dia ibu rumah tangga. Ini masyarakat ini masih salah kaprah ini. Mereka selalu mengatakan, oh berarti ibu rumah tangga tidak berdaya. Enggak begitu konsepnya. Enggak begitu teman-teman. Konsep memberdayakan. Kenapa di beberapa pemerintahan daerah itu sekarang ada sekolah lansia. Nah, itu ada agar mereka berdaya, teman-teman. Agar mereka itu memiliki daya pemikiran yang baik, mereka lebih bermanfaat terhadap lingkungan. Kenapa? Untuk mengurangi tingkat kekerasan. Jadi harus dibedakan nih mulai sekarang teman-teman harus mengurangi ya, setidak-tidaknya mulai dari teman-teman dulu. Jangan mempersamakan kalau ibu rumah tangga berarti dia tidak berdaya. Enggak sama ya teman-teman ya. Mindset yang seperti itu harus dikurang-kurangi, enggak boleh. Oke, kemudian legal substansi. Legal substansi, mana ini ya? Oke.
Saya harus sambil nulis soalnya. Oke, sekarang legal substansi. Substansi apa sih? Aturan. Aturan hukum. Bagaimana pengaturan hukum itu berlaku. Ini saya jelaskan dulu ya. Kalau aturan itu apa namanya? Tidak mengcover ya, tidak mengcover, maka nih, hukum itu apa sih teman-teman? Hukum itu ada banyak pendapatnya. Hukum itu adalah instrumen yang membahagiakan, katanya apa? Ahad gitu, katanya begitu. Ada hukum itu katanya Aristoteles harus memenuhi unsur keadilan distributif, atau hukum itu harus memberikan bla 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 sebagainya. Dari mana nilai-nilai keadilan itu muncul? Dari sini teman-teman, pertama kali munculnya dari sini. Nilai keadilan, kebahagiaan, semua munculnya itu dari sini teman-teman. Legal substansi, substansinya bagaimana? Aturan hukumnya itu loh. Aturan hukumnya itu sudah mengcover nggak nilai keadilan. Jadi hukum pertama kali lahir itu dari kepastian hukum yang ada di legal substansi. Gitu ya. Teori degradasi, teori hierarkinya begitu. Kan hierarki itu kan begini teman-teman nih. Ini kan keadilan, kepastian, sama kemanfaatan. Nilai keadilan ini substansi teman-teman. Nah, nilai kepastian ini substansi. Substansinya gimana? Dari keadilan. Jadi nggak ada keadilan tanpa kepastian. Begitu menurut teorinya begitu. Nah, jadi siap. Kurang 5 menit lagi. Siap. Lama ya saya kalau jelaskan. Saya cepetin deh. Sudah jam berapa ini? Jadi aturannya harus mengcover. Selama ini aturannya bagaimana? Saya harus mengatakan bahwa Undang-Undang TPKS itu sudah cukup mengcover. Tapi memang ada beberapa kekurangan seperti belum adanya aturan pelaksana. Oke, kira-kira begitu ya. Kalau legal structure atau legal struktur hukum ya, apa namanya? Aparatur hukum. Bagaimana aparatur hukum memandang kekerasan seksual? Saya masih beranggapan bahwa masyarakat aparatur hukum masih belum memiliki kesamaan memahami undang-undang TPKS. Sehingga ada ketimpangan ya antara aparatur hukum, misal kejaksaan sama hakim. Ini nggak sama dalam memahami undang-undang TPKS. Itu namanya legal. Jadi kalau bilang efektif harus masyarakat budaya hukumnya jalan, aturannya jalan, dan aparatur hukumnya jalan. Tiga-tiga itu jalan, baru undang-undang TPKS efektif. Kurang lebih begitu ya. Saya cepetin nih, nanti saya dimarahin ini. Oke. Selesai teman-teman. Tapi saya kasih satu lagi. Bu, terus gimana Bu cara agar kita itu tidak menjadi korban? 5 menit aja. Yang sering kita dengar adalah kaum feminisme mengatakan bahwa ya seharusnya laki-laki itu merubah mindset mereka bahwa perempuan itu kesamaan derajat. Mereka harus sederajat. Dalam hal ini izinkan saya memberikan masukan dalam sisi yang lain ya teman-teman ya. Masukan dalam sisi yang lain. Namanya kriminologi hukum ya. Berdempetan dengan viktimologi hukum. Ada teori yang menyebutkan bahwa korban itu memiliki kontribusi dalam terjadinya tindak pidana. Ini boleh berbeda ya dengan saya ya teman-teman. Kita tidak pernah boleh menyalahkan perempuan ketika dia menjadi korban, tapi kita diizinkan agar mereka tidak menjadi korban. Caranya bagaimana? Dengan memberikan mereka pemahaman. Dek, ada sebuah asas hukum, Dek, namanya ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kenapa ada hukum? Karena tidak pernah ada sejarah tidak ada kejahatan. Pasti ada kejahatan. So, kalau kita sudah tahu ada kejahatan, kita harus meminimalisir diri kita untuk tidak menjadi korban. Caranya bagaimana? Tahu posisi. Saya selalu bilang ke adik-adik saya, Dek, saya nggak bisa memaksa kalian untuk berpakaian yang benar. Tapi kalian harus tahu posisi, Dek. Kalau kalian ada di tempat yang A, yang di situ banyak preman, kamu harus tahu posisi bajumu yang benar. Kalau kamu memilih kamu sedang di pantai, kamu pakai bikini misalnya, itu urusanmu dengan Tuhanmu, tapi itu
Silahkan lakukan kalau kamu berminat. Tapi jangan lakukan itu di tempat-tempat yang non sewu SDM-nya kurang memahami bahwa hal-hal seperti itu lumrah. Lah kamu kalau ada di tempat yang SDM-nya tidak memahami bahwa itu adalah ya habis kamu jadi korban gitu ya. Ini sisi yang lain ya teman-teman ya. Saya tidak menafikan sebuah pemberitaan bahwa laki-laki harus merubah mindsetnya. Iya betul, betul. Tapi saya memandang dari segi teori ya, teori kriminologi hukum yang berkisaran dengan kriminologi hukum bahwa ada korban. Contohnya begini, sedikit lagi ya, 1 menit nih. Contohnya gini, ada ibu-ibu ke terminal, dia pakai emas begini, segini. Padahal di situ tempatnya preman-preman. Kira-kira teman-teman berpikir dia akan menjadi korban jambret nggak kira? Sama seperti itu teman-teman. Jadi tahu posisi itu penting. Itu ya teman-teman ya. Sebelum itu saya dimarahi lagi. Saya izin untuk mengakhiri. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa diskusi setelah Pak Moderator memulai diskusi. Monggo motor nol Pak Moderator. Izin bertanya, Pak. Nama Muhammad Fajar, Pak, dari Fakultas Hukum. Apakah ada pola umum yang bisa dilihat dalam kebanyakan kasus pelecehan seksual yang terjadi yang bisa digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda awal kejadian agar tidak terulang kembali, Pak? Saya mengikuti, monggo. Atau mungkin tidak pertanyaan dulu, nanti saya jawab setelah. Gimana? Oke. Izin Bu, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Surya Merwati. Saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 7. Yang saya tanyakan di sini kan sudah banyak kasus-kasus atau isu-isu permasalahan mengenai pelecehan seksual, Bu ya. Contohnya yang terbaru itu ada Agus Buntung yang sekarang udah di pemberitaan mungkin sudah keluar beritanya, Bu ya. Nah, yang saya pertanyakan ini bagaimana cara menelaah atau agar tidak mengikuti arus dari yang ditawarkan oleh si pelaku, Bu. Misalnya kan ini kan Agus ini kan permasalahannya kan beliau kan tidak satu lokasi saja, di taman, di lokasi-lokasi yang notabene itu ramai, Bu, tidak sepi. Tetapi pelaku-pelaku ini terbawa arus dan mengikuti omongan ataupun rayuan daripada Agus ini, Bu. Itu bagaimana cara menanggapin hal tersebut. Sementara yang Agus lakukan ini pelakunya ini rapuh dalam hal perasaan atau keluarga dan sebagainya. Jadi seperti apa, Bu, tanggapan yang ataupun saran yang diberikan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak.
Baik, nama saya Waki Antoro dari AKI semester 5. 3. Saya mau tanya ini Pak, secara teknis UU TPKS ini. Pertama saya menanyakan narasumber, apakah narasumber itu paham terkait 9 tantangan tentang UU TPKS itu. Terus yang kedua, saya rasa belum semua kota memiliki lembaga pendamping korban dan saksi. Nah, cara membentuk itu gimana? Kalau kita emang sifatnya itu mencegah. Terus yang kedua, tidak semua aparat penegak hukum itu paham tentang unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPKS. Mungkin begitu. Terima kasih. Pertanyaan itu mau diulang kah? Karena saya di putus-putus ya. Di saya putus-putus ya. Saya diulang yang ketiga. Ya, teknis itu Pak, apa tantangan 9, ada beberapa tantangan terkait undang-undang TPKS toh. Nah, itu yang pertama eh, saya tanyakan, tidak semua aparat hukum itu dia paham tentang unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPKS. Terus yang kedua itu tidak semua kota memiliki lembaga pendamping korban dan saksi, terutama dalam tindak kekerasan seksual. Contohnya di Kota Probolinggo. Nah, itu bagaimana nanti? Oke. Yang pertama dari Pak Fajar nih. Pola. Ini berdasarkan yang ini ya, yang di saya ini ya, di Jember ya. Atau beberapa penelitian yang saya baca. Kebanyakan mereka itu yang pertama memiliki ini apa namanya? Power yang lebih besar. Artinya begini, kekerasan seksual ini biasanya dia polanya itu pertama dia memiliki kekuasaan yang lebih besar. Korbannya ini selalu ada dalam naungan. Entah itu anaknya, pacarnya, yang penting itu ada dalam naungannya dia. Sehingga dia masih apa? Seolah-olah dalam kekuasaannya gitu. Dia dalam kekuasaan yang menyebabkan si korbannya ini tidak mampu melawan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pelaku ini dia akan mengamati lingkungan biasanya. Siap lingkungan ini akan merespon seperti apa. Itu pentingnya lingkungan ya. Di Undang-Undang TPKS itu dijelaskan. Kenapa pentingnya lingkungan? Untuk mendeteksi seseorang ini sebagai pelaku. Ada daerah sekarang mulai ramai ya. Ada beberapa daerah dalam tubuh seorang perempuan yang tidak boleh dipegang misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika tidak mampu dibaca oleh lingkungan sekitar, dia akan merasa dia safety untuk melakukan itu. Dia akan memiliki pola yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang pertama dia merasa aman, kemudian dia bisa melakukan itu, kemudian ada ketergantungan biasanya dari korban terhadap pelakunya. Kebanyakan polanya itu terjadi di lingkungannya, lingkungan terdekat. Entah itu keluarga, tetangga, lingkungan sekolah,
ini berdasarkan data juga lingkungan sekolah, yang pasti dia dekat. Dia tahu posisinya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Artinya dia mensafety-kan dirinya sendiri untuk kemudian melakukan tindak pidana. Biasanya seperti itu polanya, Pak Fajar. Tadi pertanyaannya itu aja ya, Pak Fajar ya. Polanya apa? Iya, betul Ibu. Ya, terima kasih Pak Fajar. Pertanyaan kedua ya tentang Agus Buntung ya. Ini kan ramai nih, Pak Ani. Kita selalu akan berpikir bahwa saya masih belum tahu ya metode dia dalam melakukan bukan metode merayunya ya, tapi metodenya dalam metodenya dalam menjalankan aksi kekerasan itu ya. Tapi dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf B dan huruf C itu ada sifat manipulatif, Mbak. Dia memanipulasi orang itu agar dia ikut ke kita. Intinya kayak biasanya gombal-gombal gitu loh, Mbak. Nah, itu seperti itu. Dia mau lakukan manipulasi terhadap orang itu untuk turut serta terhadap mengikuti apa yang dia mau. Dan itu masuk dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf huruf C, B dan C. Nah, tadi pertanyaan bagaimana caranya agar tidak terbawa arus. Yang pertama Mbak harus lakukan, ini pesan dari kakak terhadap adiknya ya, atau dari ibu kepada anaknya. Barrier Mbak. Banyak gini ya, yang kebanyakan terjadi itu adalah ketika perempuan merasa dirinya tidak memiliki siapapun dan dia rapuh. Nah, pada saat itu dia akan mudah untuk dimanipulasi. Banyak kasus yang seperti itu. Dia mudah dimanipulasi. Dia merasa bahwa pacarnya adalah salah satu-satunya orang yang memahaminya, mencintainya. Begitu kira-kira. Menurut mereka seperti itu ya. Sehingga mereka merasa bahwa dirinya, hatinya safety dengan satu orang itu, sehingga dia tidak mampu berpikir logis. Saya selalu mengatakan kepada adik-adik saya ya, di fokus UNU ya, mahasiswa saya, kami pintar-pintarlah mencari teman atau lingkungan sekitar. Ketika kamu jatuh cinta, ini penting ya untuk teman-teman, saya tidak menyarankan kalian untuk berpacaran, tapi kalau itu pilihan hidup kalian, ketika kalian berpacaran, kalian harus punya teman untuk bercerita. Kenapa begitu? Karena terutama perempuan ini emosionalnya itu lebih tinggi daripada logikanya. Kenapa begitu? Karena perempuan diciptakan untuk merawat anaknya. Kalau dia pakai logis, dia capek anaknya ditinggal. Tapi dia menggunakan perasaannya, anaknya berbuat nakal, dia memaafkan. Memang diciptakan begitu. Akhirnya, secara emosionalnya dia lebih tinggi, ya logisnya turun. Apa yang harus dilakukan? Dia punya teman-teman terbaik. Saya selalu bilang gitu. Cerita sama teman-teman terbaik agar kamu nggak mudah kebawa oleh perasaanmu, nggak mudah terbawa oleh arus. Jadi singkirkan teman-teman yang merasa nggak ada orang-orang sekitar yang peduli sama saya. Kamu hanya belum ketemu sayang, kamu hanya belum ketemu sama orangnya, atau kamu nggak mempunyai metode untuk bisa berkomunikasi baik dengan orang tuamu mungkin. Caranya bagaimana Bu Kak? Kalau saya sudah bermasalah dengan keluarga, bagaimana Bu? Datang ke psikolog saya. Psikolog itu akan selalu ada di universitas-universitas gitu ya. Di universitas itu kan ada satgas, ya kan? Ya, ada kan ya? Di situ ada namanya ahli psikolog, kamu bisa bercerita dengan mereka. Ya. Namanya pacar itu pasti dia manusia, human being, laki-laki yang punya nafsu, dimanapun seperti itu. Perempuan pun juga sama, mereka punya nafsu. Nah, caranya bagaimana? Kamu harus punya barrier lingkungan yang baik. Kalau kamu merasa lingkungan baik tidak ada, ya logikamu turun, yang mengingatkan adalah teman-temanmu. Kalau teman-teman kamu nggak ada, datang ke psikolog. Psikolog itu biasanya disediakan di universitas ya, Satgas, BPS, gitu ya. Nah, itu ada mereka untuk kita menyeimbangkan psikologi kita. Yang kedua. Yang ketiga, bacalah undang-undang saya. Jangan-jangan kamu selama ini jadi korban tapi kamu nggak tahu. Itu masalahnya. Ya, marah-marahin sama cowokmu misalnya. Kamu jangan keluar malam, kamu merasa itu adalah bentuk kasih sayang, perlindungan. Tidak, Dek. Kamu sedang menjadi korban pelakuan kejahatan seksual, tapi kamu nggak baca undang-undangnya. Itu masalahnya. Jadi harus dilakukan adalah banyak-banyak literasi juga, diskusi sama orang-orang sekitar.
Gitu. Ya, sayang ya. Kita lanjutkan. Mau diskusi boleh? Mbak siapa tadi? Ini nyambung dari Boleh. pertanyaannya di obrolan chat ini ada Mas Ubay tanya. Tadi kan yang ketiga kan disuruh baca undang-undang Bu ya. Nah itu di obrolan chat itu juga biar nyambung Bu ya, ini Mas Ubay itu tanya kita mengetahui bahwa UU PTKS itu perlu pembuktian dalam pelaporan suatu kasus. Nah, jika bentuk tindak pidana berupa kata-kata atau yang tidak bisa dibuktikan secara hukum, itu pembuktian dari korban bagaimana? Karena biasanya dalam pengadilan tentu butuh pembuktian selain kesaksian dari korban itu sendiri. Nah, ini nyambung dari jawaban Ibu yang poin ketiga. Oke. Ini sudah ranah litigasi ya. Gini adik, Undang-Undang TPKS itu dari segi korban itu ada hak penanganannya. Mereka itu diberikan hak untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Pembuktiannya yang susah Bu, memang iya, pembuktiannya susah dan teman-teman tahu konteks delik atau belum ya? Delik itu kan ada dua ya, salah satu jenisnya itu adalah delik aduan dan delik aduan dan delik biasa, delik umum. Ya. Nanti mungkin sudah belajar ya tentang ini ya teman-teman ya. Delik aduan itu ketika catcalling ya gitu, catcalling gitu. Nah biasanya ketika dia dibawa ke ranah hukum, dia ini akan diselesaikan secara RJ. Gitu. Karena apa? Tapi dengan pembinaan ya. Kalau dalam undang-undang ya, saya bilang undang-undang ya, bukan aparatur ya. Seharusnya dia mendapatkan pembinaan atas tindakan dia melakukan catcalling. Pertimbangan dari aparatur hukum, kenapa nggak semua perkara kekerasan seksual itu masuk dalam hukum pidana dan dia dikenakan sanksi pemidanaan? Adik, dalam teori pemidanaan itu ada namanya teori saya lupa namanya ya. Intinya dia itu adalah teori yang ini tujuan pemidanaan ya. Tujuan pemidanaan ini adalah kebermanfaatan, utilitaritas. Jadi teori itu menyatakan bahwa apa manfaatnya pelaku kejahatan masuk penjara. Ya. Sekarang saya tarik dari pertanyaannya, Bu, kalau catcalling kenapa dia nggak masuk penjara? Catcalling itu masuk dalam delik aduan atau delik ringan. Ya, delik ringan. Kalau dia sedikit delik ringan dimasukkan ke penjara. Ya. Pertama, jangan-jangan ketika dia masuk penjara, dengan berkumpul dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana berat, dia akan tertular melakukan tindak pidana berat. Ya. Maka tujuan pemidanaan utilitaritas itu tidak terwujud.
Kak Prodi, suara saya terdengarkah? Ya, jadi di sini hujannya deras sekali, petirnya luar biasa. Jadi saya izin mungkin nanti akan terlempar lagi. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, dari tujuan pemidanaan ya. Jadi begini adik, Bu kenapa catcalling nggak bisa masuk ke penjara Bu? Saya masukkan, saya tarik ke teori tujuan pemidanaan namanya teori utilitaritas. Utilitaritas itu adalah apa sih manfaat dari orang ini bisa masuk penjara? Jangan-jangan yang melakukan catcalling itu masuk penjara, dia keluar-keluar malah jadi penjahat yang sebenarnya gitu, yang sudah kena fisiknya gitu. Karena dia belajar sama orang-orang dalam. Jadi teman-teman harus memahami ya, pelaku kejahatan itu teman-teman seperti kita, sama seperti kita. Jangan-jangan mereka melakukan catcalling itu karena SDM-nya kurang. Karena pemahaman mereka bahwa itu adalah catcalling dan tidak pidana, itu dia nggak tahu. Terus gimana Bu caranya? Kasih tahu. Samperi, nak. Samperi. Saya selalu bilang ke adik-adik saya ya, yang di UNU, Dek, kamu kalau ada yang seperti itu, kamu samperi, kamu kasih tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Dan sampaikan kamu orang hukum. Gitu. Ada aturannya, Mas. Gitu. Jadi nggak semua, itu namanya delik aduan. Delik aduan. Delik ringan. Delik ringan itu apakah bisa di ini, Bu? Bisa diselesaikan non litigasi, bisa berdasarkan KUHP. Jadi masih dibenarkan. Kalau pembuktiannya susah, sebenarnya susah. Tapi kalau catcalling itu arahnya bukan itu. Sebenarnya susahnya itu adalah ketika visum. Visum itu biayanya mahal. Kemudian kebanyakan masyarakat atau orang-orang pada umumnya, dia nggak tahu kalau ternyata setelah kejadian harus segera visum. Sedangkan visum itu ada rentang waktu ya. Dia seharusnya begitu kena, gitu ya, dia harus segera visum. Ketika beberapa hari dari visum dia nggak segera visum, ini kekuatan pembuktiannya semakin lemah. Itu yang bikin susah. Biasanya perempuan terpuruk dulu ya, terpuruk dulu dia nggak mau ketemu sama siapapun. Itu jadi masalah teman-teman. Seharusnya ketika begitu kena, itu langsung visum. Karena beberapa hari, 1 minggu dan sebagainya, itu sudah habis. Dia cicip gitu ya, dia mandi, habis. Buktinya habis. Itu yang susah. Sebenarnya itu ya, Mbak. Jadi boleh diskusi lagi loh. Kalau masih ada ya waktunya ya. Mungkin Mas Ubay yang menanggapi Bu ya dari kalau saya sudah selesai itu tadi yang kedua pertanyaan dari Mas Ubay Bu. Mungkin Mas Ubay bisa melanjutkan menanggapi. Terima kasih Bu. Kami sambung Mbak. Mau Mas Ubay? Menanggapi Bu. Gimana Bu? Masuk suara saya jelas? Jelas. Ini Bu, perihal terkait tadi tujuan pidana kan memang secara maksud dan tujuan memang bagus karena menetralisir agar tidak parah atau terpengaruh oleh keburukan yang lebih parah dalam pidana tersebut. Namun faktanya begini Bu, yang banyak yang diharapkan itu kan memang itu catcalling atau sebagainya yang tidak bisa dibuktikan memang ringan, tidak bisa dipidanakan. Rata-rata ujung-ujungnya damai. Maksudnya itu kan kadang di ranah masyarakatnya itu membuat marah gitu loh. Ini sajanya ini sudah pelecehan kok cuman hukumannya segini atau kok sampai dibebaskan, kan menjadi pertanyaan. Apakah dalam beberapa ataupun saya ingin bertanya kepada mungkin jenengan juga bahasanya tokoh hukum yang ngerti hukum lah, apakah tidak ada niatan untuk merevisi tujuan itu untuk memberikan efek jerah atau memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait penanganan hukum itu sendiri? Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ini konteksnya tetap catcalling ya. Begini, Bu, apakah catcalling itu bisa dimasukkan ke ranah hukum? Bu, bisa. Pasal 6 itu ada yang menyatakan seperti itu. Sanksi pemidananya itu 4 tahun. Sanksi pemidananya 4 tahun. Ya. Jadi sanksinya nggak main-main. Kalau mau diterusin bisa? Bisa. Tapi kita tidak berbicara tentang substansi. Kalau pertanyaannya, Bu, apakah perlu revisi? Nggak perlu revisi, sudah ada catcalling itu dalam undang-undang. Tapi masalahnya, aparatur kita tidak bisa secara serta-merta memasukkan gitu ya, memasukkan kategori tindak pidana itu sebagai ayo masuk pidana. Melihat konteks pelaku sama korban. Itu kan biasanya ditemuin tuh, didiskusiin dulu tuh.
ada rasa sesal nih, ya udah selesai. Kalau seandainya dia, kan nggak bisa ya kita pukul rata orang pelaku itu dia melakukan kejahatan karena memang niatan atau mens reanya jelek. Bisa jadi SDM. Nah, itu yang menilai, kewenangan untuk menilai melanjutkan itu adalah di pihak penyidik. Sorry, penyelidik ya. Di pihak penyelidik ya, menemukan peristiwa hukum, bisa pidana. Penyidik dan penyelidik. Nah, dilihat tuh di situ. Kalau ternyata orang ini ternyata dia catcalling karena SDM-nya rendah. Dikasih tahu ya, kalau kamu macam-macam seperti ini lagi, kamu akan kena sanksi pidana ini berdasarkan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Selesai? Selesai. Tapi kalau si mbak-mbaknya capek banget karena sudah dilakukan seperti itu, bisa. Itu sama seperti pencemaran nama baik, ya, yang dicabut, ya, kemarin pakai MK tuh cabut. Itu sama seperti itu. Dia bisa dilaporkan, ada undang-undangnya. Cuman perempuannya kuat nggak tuh masukin? Maksudnya proses terus ya. Kalau seandainya dia tidak mau, Bu, misalnya aparatur hukum tidak mau memproses, Bu, tapi saya mau nih, Bu, proses. Gimana, Bu, caranya? Lakukan terus. Ada beberapa lembaga yang bisa dihubungi untuk melanjutkan pelaporan tindak pidana ini. DP3AKB, PPA, dan sebagainya, Mas. Awalnya kan polisi nih, misal polisi berkata bahwa ini sesuai dengan pertanyaan ya. Misal si polisi ini bilang, enggak, ini tindak pidana ringan, nggak bisa dilanjutkan, biasanya seperti itu. Nah, gimana caranya si korban? Nggak bisa nih, saya merasa terlecehkan karena dia catcalling saya di depan orang-orang, harga diri saya jatuh, misalnya. Bisa dilakukan pelaporan-pelaporan, nggak cuma ke polisi, di DP3AKB, terus bisa namanya pendamping, ya, pendamping hukum, dan sebagainya. Begitu ya kira-kira, Mas ya. Saya ini, sampai. Videonya lagi menyetir. Ke pertanyaan ketiga, boleh? Ya, semoga ini pertanyaannya benar ya, karena tadi putus-putus. Tantangan undang-undang TPKS. Di situ ada aparatur hukum, Bu. Tapi kan di sini nggak masalah pendampingnya nggak ada begitu. Oke. Masalah aparatur hukum itu masalah umat semua. Di semua daerah aparatur hukum ini memang pemahamannya itu memang masih ya, karena masih terhitung baru. Sebuah teori mengatakan undang-undang itu baru bisa berjalan efektif ketika dia sudah berjalan 3 tahun, biasanya begitu. Karena ini masih 2022 ya, dia keluarnya itu. Kayak pemahamannya itu masih antara aparatur hukum satu dengan yang lain itu masih belum komprehensif full. Langkahnya harus dilakukan apa? Pemerintah harus turun tangan untuk melakukan sosialisasi kepada aparatur hukum, menyamakan persepsi. Itu yang pertama. Kedua, masih belum ada aturan pelaksana. Undang-undang ini masih belum memiliki, entah kalau sudah ada ya, mungkin saya ada keterlambatan dalam menerima informasi. Aturan pelaksana itu fungsinya adalah untuk menyamakan persepsi. Karena kalau masalah ini, berarti kamu harus begini. Nah, itu masih belum ada. Nah, itu seharusnya diadakan dulu. Kemudian masalah pendamping. Pendamping itu tidak harus dari lembaga yang disiapkan oleh pemerintah. Misal, saya mau pakai pendamping psikolog, boleh. Saya mau pakai pendamping ahli hukum atau akademisi, Unmu Jember, misalnya. Bisa. Jadi, pendamping tidak harus, misal harus PPA, Bu, atau di DP3AKB, Bu. Enggak harus pendamping, itu bisa dari. Begitu kira-kira. Mohon maaf, sepertinya saya yang menjelaskan terlalu lama ini. Mohon maaf ya. Ya. Ya.
Mohon izin masuk Pak Nafin sebelum diakhiri. Izin Bu Dr. Vina. Sepertinya teman-teman ini sangat antusias sekali kalau membahas tentang kekerasan seksual, Bu. Karena mengingat tadi yang sudah kami sebutkan terkait banyak sekali yang di Probolinggo dan juga saya rasa ya Bu Dokter, Pak Nabil kita perlu adakan RTL Pak Nabil terkait kuliah pakar pada hari ini. Mungkin RTL-nya kita mengadakan advokasi kepada masyarakat, konsultasi hukum gratis, ataupun nanti kita mendirikan LBH. Kami masih belum mempunyai LBH, Bu Dokter. Jadi setidaknya dari LTL ini kita langsung ke masyarakat, jadi aksi nyata gitu. Nah, untuk sebelum RTL, nanti kita mungkin ada kuliah pakar part 2. Mungkin Bu Dr. Vina kami undang ke kampus, jika berkenan, dengan mengundang praktisi advokat, gitu nih Bu. Jadi itu sih Pak Nabil pesan saya kepada Keprodi. Terima kasih Bu Dr. Vina, antusias sekali nih teman-teman. Dan pemaparannya luar biasa. Dari kami yang basicnya hukum perdata, mendapatkan pengetahuan terkait hukum pidana. Terima kasih banyak. Monggo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat, Dika, Pak Kapoldi, Bapak Ibu saya Probolinggo, nggih. Kabar baik. Maju.
Gas, rajin. Yuk.